Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Kembali bersama saya di Ngaji Tafsir. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, ingin memuliakan Nabi Adam alaihi salam dengan cara memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai penghormatan. Nah, ini ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai penghormatan. Yang salah satunya yaitu di hadis tentang syafaat, ya. Jadi ini sebuah hadis yang cukup panjang, meskipun dijelaskan di sini hanya poin intinya saja, ya. Dari hadis asy-syafa'ah yang telah disebutkan di episode yang sebelumnya, ketika Nabi Musa alaihissalam itu nanti di hari kiamat, ya, ingin sekali bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ya. Dan ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam, maka Nabi Musa mengatakan, Adam alladzi akhraja anta Adam alladzi khalaqahu Allahu biyadihi, ya, engkau Nabi Adam yang telah Allah ciptakan dari tangannya, wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah telah meniupkan ruh, ya, ke dalam dirimu, wa asjada lahum malaikatahu, anta Nabi Adam yang juga Allah telah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu sebagai penghormatan. Nah, inti daripada hadis di sini yaitu penyebutan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, ya, sebagai penghormatan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini, meskipun perintah atau redaksinya wa idh qulna lil malaika, ketika kami mengatakan, ya, kepada para malaikat, ya, tapi para ulama dan di sini juga dipahami bahwa perintah itu juga mencakup kepada iblis, ya, bukan hanya kepada malaikat. Oleh karenanya disebutkan ada sebuah judul di sini, dukhulu iblis fiman umira bisujud. Iblis termasuk dari yang diperintahkan untuk bersujud. Walam yakun minal malaikah, meskipun dia bukan dari bagian malaikat. Salah satu hal yang disebutkan di sini, li'annahu wa in lam yakun min unsurihim illa annahu kana qad tashabbaha bihim wa tawassama bi af'alihim, ya, meskipun iblis tidak termasuk daripada malaikat, tapi dia seakan-akan bergabung dan menyamar, ya, daripada bagian daripada mereka. Oleh karenanya iblis itu termasuk dari bagian yang diperintahkan untuk bersujud, ya, meskipun di sini tidak dijelaskan secara detail, ya. Nanti akan dijelaskan secara detail ketika di ayat illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya, meskipun ada juga sebuah riwayat dari Muhammad ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa dulunya iblis itu namanya adalah Azazil, bagian daripada malaikat. Tetapi ketika iblis terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka saat itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya, ya, kita tidak membahas secara detail tentang masalah ini. Yang paling, ya, saya tekankan bahwa perintah untuk bersujud kepada malaikat itu mencakup juga perintah kepada iblis untuk bersujud, ya, meskipun malaikat semua mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena dua hal, ya. Sifat yang pertama aba, enggan, kemudian yang kedua adalah istakbaro, karena sombong. Jadi memang dua sifat ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan dua sifat ini dari diri kita. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi meskipun sujudnya kepada Adam, tapi taatnya itu, bentuk ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kanat at-ta'atu lillahi wasajda li Adam, ya.
taatnya itu kepada Allah, bukan kepada Adam, ya, meskipun sujudnya itu kepada Nabi Adam alaihi salam. Bahkan di sini Imam Al-Qatadah mengatakan, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fakana ta'atu lillahi wasajdah li Adam akramallahu Adam an asjada lahu malaikatahu. Imam Qatadah mengatakan malaikat sujudnya kepada Adam, tapi taatnya bukan kepada Adam. Ini bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian mengatakan bahwa kana hadza sujudu tahiyatan wa salamin wa ikram, ya. Sujud ini merupakan bentuk penghormatan, ya, bentuk penghormatan. Sebagaimana memang di sebelum Islam, ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk sujud ini merupakan salah satu bentuk penghormatan dan ketaatan yang meskipun sekarang sudah tidak dianjurkan lagi dan tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu itu boleh, ya, misalkan pada ayat wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujada, ya, ketika saudara-saudara Yusuf, kemudian juga ayahnya, kemudian juga ibunya itu sujud kepada Yusuf. Sujudnya kepada Yusuf tapi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskannya kana masyru'an fil umum al-madiyah. Ya, dulu sujud kepada beberapa makhluk itu salah satu bentuk penghormatan, ya, tapi sekarang tidak dianjurkan lagi. Bahkan disebutkan di sini qala Mu'adz, ya, ketika Mu'adz bin Jabal itu mengatakan qadimtu Syam, ya, ketika aku datang ke negeri Syam, faru'aituhum yasjuduna li asatifatihim, maka aku melihat manusia itu sujud kepada pendeta-pendeta mereka, kepada ulama-ulama mereka, ya. Fa anta ya Rasulullah ahaqqu an yusjadalaka. Engkau wahai Rasulullah, kalau memang manusia itu boleh sujud kepada makhluknya, kepada selain Allah, ya, maka engkau itu lebih berhak agar kami sujud kepadamu. Ya, ini perkataan Mu'adz bin Jabal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la law kuntu amiran basyaron an yasjuda li basyarin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'azami haqqihi 'alaiha. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kalau sekarang sujud kepada selain Allah itu tidak boleh. Kalaupun itu dibolehkan dan disyariatkan, maka aku memerintahkan seluruh para istri-istri, seluruh para wanita itu untuk sujud kepada suaminya, karena begitu besar hak, yakni hak suami terhadap istrinya. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan bahwa di saat ini, ya, kita sebagai umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh untuk sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak seperti di al-umum al-madiyah, ya, umat-umat yang terdahulu yang memang mereka diperintahkan mengenai hal tersebut. Ya, memang syariat itu berbeda, ya, dari zaman ke zaman yang lain, daripada nabi ke nabi yang lain, ya. Terkadang syariat itu berbeda meskipun agamanya wahid, ya, dinuhum wahid wa syara'i'uhum mukhtalifah. Seluruh agama para nabi itu satu, hanya Islam, meskipun syariat mereka itu berbeda-beda. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari bagian ayat tersebut juga ada hal yang terakhir dijelaskan di sini, istikbaru iblis, bentuk kesombongan iblis laknatullah alaihi, ya. Imam Qatadah mengatakan fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin hasada aduwullah iblis, ya, iblis Adam alaihi salam ma'atahu minal karama wa qala ana narin wa hadha tini, ya. Maka di sini iblis sombong, ya, enggan, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam sebagai penghormatan kepadanya, dan mengatakan bahwa ana nari, saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, ya, maka api lebih mulia dari tanah. Ya, ini kata iblis laknatullah alaihi, ya. Kemudian juga inilah salah satu hal yang mendorong iblis enggan dan tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala adalah sifat istikbar, sifat sombong.
Ya, oleh karenanya sombong itu merupakan sifat yang jika ada di dalam diri seseorang meskipun sekecil apapun, maka dia tidak layak untuk masuk surga, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr. Maka tidak akan masuk surga siapapun yang di dalamnya ada sifat kesombongan meskipun sekecil apapun atau sebiji sawi pun, maka dia tidak layak untuk masuk surga. Ya, dan inilah sifat yang memang mendorong iblis untuk tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam, ya. Bahaya dari sombong, yang mudah-mudahan kita terjauhkan daripada sifat sombongnya. Jadi kalau sombong itu juga dijelaskan dalam hadis lain, al-kibru ghamtun nas wa batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq itu tidak mau menerima kebenaran. Kemudian wa ghamtun nas. Ghamtun nas itu ihtiqarun nas, menganggap orang lain itu ihtikor, hina, merasa dirinya lebih mulia, ya. Jadi inilah indikator daripada sikap sombong. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang salah satu faidah yang bisa kita petik daripada ayat ini, bahwa memang selayaknya kita seluruh taat, ya, pasrah terhadap seluruh yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh untuk meniru ataupun bersikap seperti apa yang dilakukan oleh iblis, ya, enggan dan juga sombong. Oleh karenanya kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi daripada sifat kesombongan ini, yang salah satu indikator daripada kesombongan tersebut adalah tidak mau menerima kebenaran. Ya, kita harus menerima kebenaran dari siapapun itu, meskipun dia lebih muda daripada kita dan lain sebagainya. Kemudian juga ihtiqarun nas, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh merasa bahwa dari kita ini lebih mulia. Ya, mungkin secara kasat mata kita mungkin merasa lebih mulia, tapi tidak tahu di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kemuliaan, memang inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kita orang yang paling bertakwa, dan takwa itu adanya di dalam hati, tidak bisa kita ketahui kecuali hanya ciri-cirinya saja. Baik, terima kasih para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.